가운데로 김은종 헤드 떨어져 슛! 동점 들어갔어요. 박주영의 동점골이 나왔습니다. 세 번째 골이 들어갑니다. 박주영 선수. 박주영 프로 데뷔에 본인의 세 번째 골. 여기서 김은종 헤딩 그리고 박주영 선수가 Korea Selatan menjadi negara Asia yang rutin mengirim bakat terbaiknya ke sepak bola Eropa, khususnya di kompetisi Liga Primer Inggris. Kita bisa melihat nama Park Ji-sung bersama Manchester United, Son Heung-min di Tottenham Hotspur, serta Park Chu-young di Arsenal. Ya, nama terakhir sempat menjadi harapan sepak bola Korea Selatan. Kedatangannya di Arsenal disambut baik oleh penggemar sepak bola negeri ginseng. Namun sayangnya tidak seperti Park Ji-sung atau Son Heung-min yang cenderung sukses, karir Park Chu-young di Arsenal malah kental dengan kebohongan. Park Chu-young mengawali karir di Arsenal dengan sejumlah perjalanan nyeleneh. Dia sempat kabur dari hotel, malas berlatih, hingga melakukan penipuan terhadap klub dan negaranya sendiri, yaitu Korea Selatan. Padahal kita semua tahu bila Park merupakan salah satu bakat terbaik yang dilahirkan Asia. Dia bahkan menjadi andalan bagi pecinta game sepak bola di waktu luang. Dia punya kecepatan luar biasa, skill olah bola tingkat tinggi, dan akselerasi yang tak dapat diremehkan. Semua bermula dari proyek Samba Osmosis garapan Korea Selatan. Proyek ini memiliki misi untuk mengirimkan bakat-bakat terbaiknya ke negeri Samba untuk menimba ilmu sepak bola sekitar tahun 2002. Proyek yang mengadopsi kesuksesan bintang Jepang Kazu Miura di klub Santos ini lantas melahirkan sosok Park Chu-young dari Korea Selatan. Park dikenal sebagai striker yang cepat dan tajam di mulut gawang. Selain itu, dia juga tergolong sebagai pesepak bola yang cerdas. Sebagaimana diketahui, dia memiliki IQ yang mendekati angka 160. Setelah merasa bahwa dirinya cukup mendapat ilmu dan pengalaman di proyek Samba Osmosis, Park kemudian putuskan pulang ke Korea Selatan dan menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Seoul. Karirnya di FC Seoul yang berjalan baik lantas membuat kontestan Ligue 1 Prancis AS Monaco meminangnya pada tahun 2008. Bermain bersama klub tersebut, Park Chu-young tampil apik dan berkembang. Ia mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama dalam hal mencetak gol. Di musim pertama dia mencetak 5 gol, lalu di musim kedua sebanyak 8 gol berhasil dilesatkan. Di musim ketiga dia menjadi satu-satunya pemain AS Monaco yang mencetak lebih dari 10 gol, yakni 12 gol. Maka dari itu, tak heran bila Arsene Wenger langsung tancap gas untuk merampungkan proses negosiasi dengan sang pemain pada tahun 2011. Saat itu Wenger sampai rela melepas Niklas Bendtner dan Carlos Vela untuk memberi ruang kepada Park Chu-young di lini depan. Selain itu, kesempatan sang pemain untuk tampil sebagai starter juga terbuka lebar usai Robin van Persie dikabarkan sudah tidak kerasan berkarir di Emirates Stadium. Kehadiran Park ke Arsenal mendapat antusiasme tinggi dari warga Korea Selatan. Mereka menganggap bahwa Park Chu-young bisa meneruskan jejak Park Ji-sung di Manchester United. Bahkan kepindahan Park ke London juga didukung penuh oleh Cho Kwon-rae, manajer timnas kala itu. Namun sayangnya, harapan yang sudah terlanjur berkibar tiba-tiba terhempas begitu saja. Park Chu-young melakukan sejumlah tindakan memalukan, hingga membuatnya dicap sebagai pembelian terburuk tim meriam London. Sejatinya, kepindahan Park Chu-young ke Arsenal sempat menyisakan kontroversi, sebab Arsene Wenger membajak Park yang tengah menunggu tes medis bersama klub Ligue 1 lainnya, Lille. Namun sang pemain malah kabur dari kamar hotel saat tahu Arsenal menginginkannya. Ya, ofisial Lille cuma menemukan kamar hotel yang kosong, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dari Park Chu-young. Lalu pihak klub akhirnya dapat melacak keberadaan Park yang sudah berada di terminal Eurostar atau layanan kereta api yang menghubungkan wilayah London, Paris, dan Brussels. Saat sudah kepergok, Park baru bilang bahwa dia tengah menuju ke Inggris untuk menaikkan kontrak dengan Arsenal. Nahas, saat mulai diberi kesempatan, tanda-tanda masalah sudah kelihatan. Meski Park Chu-young mencetak gol krusial dalam kemenangan timnya atas Bolton Wanderers dengan skor 2-1 di Piala Liga, debutnya di Liga Champions pada November 2011 terbukti bencana. Park bermain lambat saat Arsenal ditahan imbang tanpa gol kontra Marseille.
Ia lantas ditarik keluar setelah 1 jam pertandingan. Menyusul hal tersebut, minim menit bermain pun menjadi tema terbesar dari karir Park di Arsenal. Pada musim 2011-2012, ia cuma diturunkan 6 kali di semua kompetisi dan hanya 1 di antaranya di kompetisi EPL. Itu pun yang nantinya akan menjadi satu-satunya penampilannya di Liga Inggris. Saat Arsene Wenger masih terus mempercayai sang pemain dengan tak buru-buru menjualnya, Park justru mengkhianati kepercayaan yang diberikan sang pelatih. Park yang dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata malah ketahuan mengakali kebijakan negaranya soal pelaksanaan wajib militer. Pada musim 2013-2014, Park Chu-young dihadapkan dengan tuntutan wajib militer selama 2 tahun. Akan tetapi dia mengajukan penundaan selama 10 tahun kepada pemerintah Korea Selatan. Hal itu didasari atas keistimewaan sang pemain yang memiliki Angel Card yang sengaja ia simpan untuk momen ini. Park Chu-young ternyata masih mengantongi izin tinggal di Monaco hingga tahun 2022. Itu didapat saat ia membela AS Monaco selama 3 musim. Seperti diketahui, menurut hukum Korea Selatan, siapa saja warga Korea yang telah hidup lebih dari setahun di negara lain dan mendapat izin tinggal lebih dari 5 tahun berhak memperpanjang masa tinggal mereka di luar negeri sampai usia 37 tahun. Langkah ini pun memungkinkan sang pemain untuk menghindari wajib militer karena pria Korea Selatan hanya boleh menjalani wajib militer sebelum usia 35 tahun. Meski penundaan wajib militer lumrah dilakukan oleh pihak tertentu, masalahnya Park tetap berpamitan dengan Arsenal untuk kembali ke Korea Selatan untuk menjalankan tugas negara. Sementara itu, Korea Selatan malah mengumumkan ke pihak manajemen Arsenal kalau Park Chu-young dapat menunda dinas militernya hingga 2022. Sontak kabar tersebut langsung membuat tim kepelatihan kaget dan merasa dibohongi oleh sang pemain. Skandal itu pun akhirnya tersebar luas dan mendapat respon negatif dari warga Korea. Park dianggap tak nasionalis, sementara di London dia dicap sebagai pembohong besar. Setelah performanya juga cenderung buruk, Arsenal akhirnya memilih untuk melepas Park Chu-young pada tahun 2014. Sang pemain pun kemudian menjalani karir yang terbilang biasa-biasa saja dengan menyisakan harapan kosong yang dahulu telah dipupuk oleh banyak pihak. Park Chu-young sempat pergi ke Arab Saudi sebelum akhirnya kembali ke Korea Selatan. Kini, di usia yang telah menginjak 39 tahun, Park Chu-young masih aktif bermain di kampung halamannya bersama Ulsan Hyundai. 시작하자마자 박주영이 한 골을 더 드립니다. 1대